Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Sambil ngopi malam-malam. Bismillah. Kopi pahit tentu saja tanpa gula. Gua ingin ngobrol ringan. Jadi ada sebuah artikel dari media olahraga internasional yang menurut gua sangat bisa dipercaya, yaitu adalah The Athletic. Kualitasnya bagus, isinya juga oke. Nah, kali ini ada sebuah wawancara yang ditulis di artikel di The Athletic oleh Raphael Honigstein ini dengan Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer yang musim lalu datang di Manchester United ya dari Bayern Munchen. Tentu saja karena Christian Eriksen cedera, padahal pada saat itu Christian Eriksen perannya sangat vital di Manchester United, sehingga klub berpikir dan juga memutuskan untuk mendatangkan pemain baru di lini tengah, bahkan pada saat itu di akhir-akhir bursa transfer musim dingin. Pilihan jatuh ke Marcel Sabitzer, tapi datang secara pinjaman. Sekarang sang pemain tidak lagi memperkuat Bayern Munchen, tapi sudah pindah ya ke Borussia Dortmund dan pindah ke Manchester United dari Bayern Munchen. Dia bukan menjadi pilihan utama di Bayern Munchen, mengalami musim yang sulit, di mana di musim sebelumnya dia tampil sangat reguler, bahkan menjadi kapten dari Red Bull Leipzig. Dia mengatakan, gue artikan dulu ya, saya datang dari situasi yang sulit ya di Bayern Munchen. Dia menggambarkan waktunya di Old Trafford. Saya merasa sangat bagus di atas lapangan dan mendapatkan kembali kepercayaan diri saya. Saya menyadari kalau saya masih memiliki hal tersebut walaupun saya tidak mendapatkan ritme dengan menjadi pemain yang reguler. Saya menunjukkan kalau saya masih bisa melakukannya di level tersebut. Dan itu membantu saya banyak secara fisik dan juga mental dan juga secara sepak bola. Saya sangat happy dengan bagaimana 10 atau 11 bulan yang telah berlalu. Sabitzer juga menambahkan, jadi ini banyak sekali informasi termasuk nanti juga tentang Erik ten Hag ya. Dari Marcel Sabitzer di Manchester United, di mana dia membawa Manchester United menjuarai Carabao dan juga finish di peringkat ketiga dan mendapatkan juga medali runner up di FA Cup. Dia menambahkan kalau situasinya ini sangat positif dan juga atmosfernya sangat tenang. Tim dan juga staf kepelatihan bisa sangat fokus di hal-hal yang harusnya mereka fokus ya. Dan juga ada perasaan atau feeling kalau Manchester United ini bisa kembali kemana mereka seharusnya. Saya merasa sangat positif tentang waktu saya di sana dan saya juga masih berbicara dengan beberapa orang. Anda menanyakan ke diri Anda ya, apa yang telah terjadi. Ada banyak sekali keramaian dan hasil yang tidak bagus. Dan mereka juga telah kalah ya beberapa kali di kandang. Ini menggambarkan situasi Manchester United saat ini dari Marcel Sabitzer. Dan tentu saja hal ini seperti tidak terpikirkan di musim lalu. Ada banyak hal yang masih belum selesai terkait dengan kepemilikan. Anda bisa lihat ya, kalau apa yang tim lakukan. Saya juga sangat menyesal dengan tim saat ini karena mereka sedang dalam situasi yang tidak bagus ya. Walaupun mereka semua ini adalah orang-orang yang baik dan juga sangat ingin untuk sukses. Marcel Sabitzer juga menitik beratkan ke masalah cedera Manchester United saat ini. Dia menyebutkan kalau Casemiro, Luke Shaw, Lisandro Martinez, mereka ini merupakan para pemimpin yang menyediakan struktur dan juga stabilitas di dalam tim. Erik ten Hag datang dengan rencana pertandingan yang sangat spesifik
dan juga pola dari permainan. Ini yang disebut dengan taktik dan strategi. Jadi menurut Marcel Sabitzer, Erik ten Hag ini orangnya sangat spesifik. Sebelum banyak komentar, banyak mengatakan pola permainan tidak jelas, bahkan miskin taktik dan lain-lain. Ya, fans Manchester United backgroundnya kan macam-macam nih. Tapi Marcel Sabitzer jelas backgroundnya adalah pemain sepak bola profesional. Dia punya pengalaman, dia sudah dilatih oleh banyak pelatih dari sewaktu dia masih muda sampai dengan saat ini ya sebagai pemain sepak bola profesional sekali lagi. Dan dia menilai kalau Erik ten Hag ini dalam merencanakan pertandingan itu sangat spesifik dan juga memiliki pola permainan. Ditambahkan ya, tapi Anda juga bisa melihat ya banyak pemain penting yang absen. Ada banyak pergantian sebagai hasilnya. Dan tentu saja ada banyak yang tidak bisa terjadi atau kehilangan ya antara rencana ataupun taktik dan juga situasi di atas lapangan. Ritme dari pemain yang datang ini tidak bagus. Proses juga tidak bagus. Marcel Sabitzer menurut gue poinnya banyak yang tepat nih. Di Premier League dan juga Champions League, Anda membutuhkan pemain yang terbaik untuk tersedia. Segalanya terasa tidak jelas saat ini. Mereka membutuhkan pemain-pemain besar mereka ya untuk bisa tampil kembali. Dan tentu saja merubah musim mereka. Tapi saya percaya kalau hal-hal ini bisa berubah secara cepat kalau mereka bisa mendapatkan atau pemain-pemain yang penting itu bisa kembali lagi. Marcel Sabitzer juga menjelaskan dia ini sangat menikmati bekerja dengan Erik ten Hag. Sabitzer mengatakan orang ini sangat terobsesi dengan details. Anda bisa membangunkan dirinya di jam 3, Anda bisa membangunkan Erik ten Hag ya maksudnya di jam 3 pagi dan dia akan memberitahu rencana pertandingan dengan dia akan ingat ya segala rencana pertandingan, artinya taktik, strategi dia akan sangat ingat. Dia memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa tentang sepak bola dan juga taktik. Dia adalah seorang pekerja keras dan juga perfeksionis. Wow, perfeksionis ya. Dan dia juga akan langsung kepada Anda. Ketika saya memiliki pertandingan yang buruk, dia akan menunjukkan saya beberapa situasi dan memberitahu saya bagaimana untuk melakukannya lebih baik di waktu yang mendatang. Dan saya menyukai hal tersebut. Anda tahu kalau Anda ini bisa berdiri dengan dia, artinya bisa mendukung dia ya. Dia tidak pernah melemparkan Anda atau membuang Anda. Sebaliknya, dia akan mengatakan kepada para pemain untuk keluar dan melakukan yang lebih baik di pertandingan selanjutnya. Saya belajar banyak tentang sepak bola dengan bekerja di bawah Erik ten Hag. Dia merupakan pelatih yang sangat bagus. Wow. Ya, inilah yang dikatakan oleh Marcel Sabitzer. Menurut gua informasi-informasi bagus ya. Bagaimana Marcel Sabitzer masih terus mengikuti Manchester United dan juga dia memiliki pendapat kenapa Manchester United saat ini situasinya nggak bagus. Bahkan hal ini tidak terpikirkan musim lalu, di mana musim lalu sangat luar biasa bagi Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer menitik beratkan di beberapa faktor proses penjualan yang tidak jelas. Ini sudah pernah gue sebutkan ya, salah satu kenapa Manchester United saat ini tidak bagus. Ada kolerasinya. Dan bukan cuma gue saja yang bilang, Marcel Sabitzer nih, pemain profesional, dia mengatakan juga demikian. Yang tahu Manchester United, dia mengatakan demikian. Lalu bagaimana pemain-pemain banyak yang absen, bahkan pemain kunci. Ini sangat berpengaruh. Marcel Sabitzer mengatakan demikian. Gue juga menekankan hal tersebut. Lalu yang mungkin tidak disebutkan oleh Marcel Sabitzer adalah ya situasi internal nih. Bagaimana ada gejolak dengan Jadon Sancho, ya kan kasusnya Anthony dan lain-lain. Menurut gue ini ada pengaruhnya. Yang menarik lagi juga bagaimana Marcel Sabitzer yang by the way dia ini orang Austria yang lama di Jerman dan setahu gue orang Jerman tuh biasanya terstruktur, rapi, detail.
pun juga di dunia sepak bola. Tapi menurut Marcel Sabitzer, dia seperti kayak ya gue bisa bilang melihat Erik ten Hag juga orang yang detail, bahkan perfeksionis. Dari situ gue berpikir Erik ten Hag ini mungkin tidak nyaman dengan situasi di Manchester United, dalam tanda kutip tidak nyaman. Karena situasinya saat ini tidak perfect, belum sempurna. Bagaimana banyak pemain yang cedera, lalu permainan belum sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi Marcel Sabitzer juga mengatakan dia nih orangnya detail, dia nih orangnya terencana. Maksud gue apa? Jadi Erik ten Hag juga tentu saja dengan pengetahuan sepak bola yang bagus juga menurut Marcel Sabitzer, dia pasti tahu mana-mana saja yang harus diperbaiki. Hanya saja memang semua ini butuh yang namanya proses dan juga kesabaran. Erik ten Hag dinilai oleh Marcel Sabitzer memiliki pengetahuan yang bagus ya, lalu juga bagaimana manajemennya juga bagus. Bagaimana Marcel Sabitzer merasa didukung oleh Erik ten Hag. Dia bahkan mengatakan Erik ten Hag ini bukan tipe manajer yang ingin membuang pemainnya begitu saja. Dan kalau gue lihat ya bagaimana perjalanan Erik ten Hag sejauh ini dari musim lalu, setiap ada konflik dia selalu mengutamakan resolusi dulu. Ya, artinya bukan langsung diselesaikan, nggak, berbeda dengan situasi mungkin manajer Manchester United sebelumnya ataupun juga manajer-manajer lainnya. Gue mengambil contoh dengan Cristiano Ronaldo. Ketika Cristiano Ronaldo tidak mau tampil ketika sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Tottenham Hotspur, hal ini sebenarnya hal yang fatal loh. Tapi Erik ten Hag justru mengambil langkah rekonsiliasi dulu nih dengan ya memberi kesempatan. Segalanya berubah setelah memang sang pemain nampaknya melakukan langkah yang ekstrim. Kan demikian. Lalu yang terbaru, Marcus Rashford pun juga dari musim lalu ketika dia telat latihan ya kan, diberi kesempatan tapi juga tindakan yang tegas. Alejandro Garnacho musim lalu pun juga sama. Musim ini Jadon Sancho, yang kalau ditarik ke belakang, Jadon Sancho juga dengan penampilan yang nggak bagus dan juga tidak stabil, dia ini kan juga masih terus diberikan kepercayaan, masih terus diberikan support dan juga bantuan, sampai akhirnya ya dia melakukan hal yang berlebihan menurut gue, Jadon Sancho ini, sehingga langkahnya pun juga langkah yang harus lebih dari sebelum-sebelumnya. Maksud gue apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh Erik ten Hag ini terukur. Dan dari situ gue menilai berikan Erik ten Hag ini kesempatan, diberikan Erik ten Hag ini waktu. Situasi saat ini jauh dari ideal. Gue bahkan berani mengatakan ya secara ringan amatiran subjektifnya gue ya, akan sangat sulit bagi manajer manapun menangani Manchester United di situasi seperti ini. Situasi penjualan yang belum jelas, di mana penjualan ini akan sangat memiliki pengaruh yang besar bagi beberapa posisi di Manchester United yang ada hubungannya dengan Erik ten Hag, sehingga roda perputaran operasional klub, gue mungkin bisa bilang saat ini tidak berputar dengan maksimal. Ada beberapa simpul ini yang ya karena masa depannya juga tidak jelas ya, sehingga perputarannya pun juga tidak jelas. Lalu bagaimana cedera dari pemain-pemain kunci di lini belakang? Jelas ini lini yang paling menderita. Luke Shaw, Lisandro Martinez, pilar musim lalu dua pemain ini. Dan dengan absennya dua pemain ini mempengaruhi banyak juga lini-lini lain, lini tengah, termasuk juga lini depan. Gua menilai, ringan amatiran ala gue ya, bagaimana penampilan Marcus Rashford yang tidak maksimal bisa jadi juga karena Luke Shaw, karena mereka berdua ini kan pairing di sisi sebelah kiri, pun juga seorang Lisandro Martinez. Lini depan yang tidak maksimal, yes, ada beberapa yang mengatakan suplai bola. Bisa ya bisa enggak, karena kalau dilihat angkanya, kalau seandainya kan dinilai hanya berdasarkan penglihatan mata di pertandingan, mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya Manchester United melakukan umpan-umpan progresif ke depan loh, tapi mungkin tidak teringat gitu. Tapi kalau dari angka jelas ada di situ, dan memperlihatkan sebenarnya angka Manchester United juga nggak jeblok-jeblok banget menyediakan providing ya, artinya dari lini tengah ke lini depan. Hanya saja memang ada ketajaman yang kurang di sana. Faktor Marcus Rashford sekali lagi juga memiliki andil yang besar di sana. Ada banyak angka menurut gue yang juga memperlihatkan bagaimana situasi ini berbanding jauh dengan musim lalu. Terkait dengan data dan angka, ada beberapa yang mengatakan ya kalau melihat data dan angka
ini tidak mengerti sepak bola. Sorry, gue nggak sepakat ya. Justru di dunia sepak bola modern, hampir semua tim besar apalagi, mereka memiliki data analis untuk mengolah statistik untuk juga nantinya diimplementasikan di taktik dan juga strategi. Artinya apa? Ya, data dan angka itu juga dipakai gitu. Itu bukan hanya sebagai aksesoris bumbu di dunia sepak bola saja, enggak, tapi itu juga digunakan. Banyak sekali tim yang menggunakan angka dan data, Brighton ya kan, dan juga tim-tim lain, banyak lah menurut gue. Jadi gue sangat tidak sepakat dengan pernyataan seperti itu. Dan balik lagi ke soal Manchester United dan juga Marcel Sabitzer. Saat ini Marcel Sabitzer memperoleh kepercayaan diri yang lebih baik setelah sebelumnya. Ya, dia juga mengatakan kan situasi sulit di Bayern Munchen. Sekarang dia lebih sering mendapatkan menit bermain di Borussia Dortmund. Dan sebelum gue akhiri video ini, apakah cocok atau pantas dia ini tidak diperpanjang di Manchester United melihat situasi gelandang Manchester United saat ini yang juga belum maksimal ya? Gimana ya? Gue menilai Marcel Sabitzer sendiri ketika bermain bersama dengan Manchester United, dia juga tidak memberikan impact yang bagus dan stabil. Bagus mungkin iya beberapa kesempatan, tapi stabil tidak. Dan gue juga melihat ada cara bermain yang berbeda dengan Christian Eriksen yang pada saat itu memang diplot ya kan untuk digantikan oleh Marcel Sabitzer. Sehingga gue juga berpendapat pas waktu musim panas ya, gue mengatakan ya memang Marcel Sabitzer sebaiknya memang tidak diperpanjang, tapi Manchester United berusaha untuk mencari gelandang yang memiliki kualitas lebih baik. Dan sudah didatangkan seorang Mason Mount. Walaupun sampai dengan saat ini pun Mason Mount ternyata juga masih belum bisa maksimal nih. Cuman ya ada proses juga pastinya. Dan sekali lagi ini juga sangat terkait dengan situasi squad Manchester United saat ini yang memang belum komplit sih, kurang lebih demikian. Itu tadi membahas secara ringan amatiran ya artikel dari The Athletic mengenai Marcel Sabitzer. Bagaimana menurut Sobat Football United nih? Pendapat dari Marcel Sabitzer tersebut bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.